terjadi pada tahun kelima dari Hijriah. Perang Khandaq ini dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kenapa disebut Khandaq? Kalau Uhud karena namanya Uhud, bukit. Kalau Khandaq ini galian parit. Jadi strategi ini berusul dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini mu'allaf yang dari Persia. Akhirnya mengusulkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kalau kami di Persia itu kami menggali parit biar unta dan pasukan berkuda tidak bisa melompati parit tersebut. Akhirnya disetujui oleh Rasulullah, maka disebut dengan perang parit. Disebut juga dengan Ahzab. Kenapa disebut Ahzab? Karena peperangan sekutu. Ada sekutu dari kafir Quraisy mengadakan rapat untuk memerangi Rasulullah yang berada di kota Makkah. Mereka melihat perkembangan Islam sangat pesat di Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya mereka mengadakan sekutu sekitar 10.000 pasukan. Yang di Uhud ini kemarin sebelum itu berapa pasukan? 3.000 pasukan orang kafir Quraisy. Sekarang tahun kelima daripada Hijriah, pada perang Khandaq itu 10.000 pasukan sekutu orang kafir Quraisy. Dan akhirnya mereka sampai di Khandaq. Setelah digali parit Khandaq tersebut, akhirnya Rasulullah SAW selesai menggali selama 6 hari. Selama 6 hari beliau menggali parit bersama para sahabatnya sekitar 8 km. Ya kan Bapak Ibu, menggalinya bukan pakai alat berat, tetapi menggali pakai cangkul. Ya kan selama 6 hari menggali parit sepanjang 8 km. Yang digali parit itu bukan tanah seperti kita. Ini tanah bercampur batu, maka banyak yang patah dengan galian parit tersebut. Setelah digali parit selama 6 hari, datanglah orang kafir Quraisy tidak memasuki kota Madinah, dan akhirnya mereka tidak sampai ke kota Madinah sebab terhalang oleh parit tersebut. Dan akhirnya mereka berkecamuk dari kejauhan, orang muslimin memanah dari sini, sedangkan pihak kaum musyrikin memanah lagi dari pihak sebelah parit sana. Dan akhirnya terjadilah peperangan selama 1 bulan. Selama 1 bulan akhirnya orang kafir Quraisy bikin tenda di sebelah parit dan kaum muslimin bikin tenda juga. Dan akhirnya Rasulullah SAW berdoa di atas bukit. Ada bukit sedikit, nanti namanya Bukit Jabal Fatih atau disebut dengan Bukit Fatih. Terbukanya doa Rasulullah SAW. Apa doa Rasulullah SAW di sana? Ya Allah, selamatkan kami dari orang kafir Quraisy ini untuk memasuki kota Makkah. Dan akhirnya Allah kirimkan bantuan dari langit. Apa bantuannya? Hujan yang sangat dingin, melebihi dingin kita di sana. Kita kan hujan tadi. Dari tingkat hujan setiap hari, 2 hari, 3 hari. Tetapi hujannya beda dengan hujan di zaman waktu perang parit. Akhirnya Allah turunkan hujan yang sangat dingin diserta dengan angin puting beliung, sehingga orang tenda-tenda orang kafir Quraisy tidak bisa bertahan lama. Dan akhirnya lahan perlahan dari 10.000 pasukan sekitar 1.000 pasukan mundur, 1.000 pasukan mundur, dan akhirnya tidak ada yang bisa lagi orang kafir Quraisy. Dan akhirnya kaum muslimin menang perperangan di perang Khandaq pada tahun kelima daripada Hijriah. Itulah bukti bahwasanya doa Rasulullah SAW terkabul. Bagaimana Ustaz bisa kalah di perang Uhud tadi? Perang Uhud di sini kok bisa muslimin kalah? Padahal kan ada Rasulullah, tinggal doa. Allah cuma melihatkan kepada orang kaum muslimin, apakah mau mendengarkan perintah Rasul atau tidak? Kita coba lihat tadi, Jabal Bukit Pemanah kan 50 ditahan oleh Rasulullah. Jangan turun kata Rasulullah. Apapun yang terjadi, kalah menang kami jangan turun kata Rasulullah. Tetapi tetap turun juga. Para sahabat tidak mau mendengarkan perintah Rasul, dan akhirnya kalahlah kaum muslimin waktu itu. Sedangkan perang Khandaq Rasulullah berdoa juga, tetapi dikasih menang oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bantuan dari langit yang berupa hujan dan angin puting beliung. Itu kita akan melihat nanti. Dalam paritnya berapa kedalaman? Sekitar 5 meter kedalaman. Sedangkan lebarnya sekitar 3 meter. Lebarnya 5 meter, kedalamannya 3 meter. Jadi kalau unta ataupun kuda tidak bisa melompati lubang tersebut. Panjangnya sekitar panjang lubang yang digali oleh Rasulullah SAW itu sekitar 8 km selama 6 hari. Tidak pakai alat berat, cuma pakai cangkul. Itulah perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya
tempat yang kita akan tuju yaitu sab'a masajid atau 7 masjid. Kenapa dikatakan 7 masjid? Kenapa dikatakan 7 masjid? Karena di situ adalah perjuangan-perjuangan para sahabat. Akhirnya dibikinlah masjid-masjid kecil. Ada namanya Masjid Umar bin Khattab karena Umar ikut juga berperang. Ada juga Masjid Salman Al-Farisi. Kenapa dikatakan Salman Al-Farisi? Karena yang bikin ide untuk gali parit yaitu Salman Al-Farisi. Yang ketiga Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Masjid Utsman bin Affan, kemudian Masjid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada 7 masjid di sana. Bahwasanya Rasulullah SAW perjuangannya bersama para sahabat begitu besar. Perjuangan kita sebagai umat cuma mengajarkan sunnah Rasul dan meninggalkan larangan-larangan Rasulullah SAW. Itu saja. Kita akan lanjutkan destinasi terakhir kita. Kelihatan Bapak Ibu sudah lelah. Ingat, hari ini cukup melelahkan perjalanan kita, karena sekitar jam 2 nanti atau sebelum asar kita akan ada city tour keliling Masjid Nabawi lagi. Karena besok pagi Bapak Ibu akan meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Maka kita cukup bersabar. Hari ini kita cukup sangat melelahkan. Kita nanti sore akan berziarah keliling lagi. Tapi tidak pakai bis, cuma jalan kaki sekeliling Masjid Nabawi saja sambil menunggu waktu sholat. Cukup sekian, terima kasih.